Alhamdulillah. Pertama, kepada yang terhormat Ibu Utami selaku moderator, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu para pemakalah dan juga para peserta KPDI yang berbahagia. Nah, pada kesempatan kali ini saya Nursani Rahmawati akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan Mbak Anissa dengan judul JDIH Kementerian Pan-RB sebagai upaya preservasi pengetahuan secara digital. Boleh next? Bapak dan Ibu, apa sih sebenarnya preservasi pengetahuan? Mungkin ada yang familiar, ada juga yang sudah pernah dengar sedikit soal preservasi pengetahuan. Tapi kalau misalnya saya ganti ke proses penyimpanan, kemudian proses pelestarian, terkait tindakan, gagasan, dan pengalaman dari waktu ke waktu untuk menjaga keberlangsungan kekayaan intelektual, mungkin rasanya lebih familiar dengan istilah itu ya. Nah, itu adalah definisi dari preservasi pengetahuan. Nah, kita tahu bahwa pengetahuan itu adalah hasil interaksi antar individu di dalam organisasi, sehingga preservasi pengetahuan ini penting dilakukan untuk menjaga kekayaan intelektual dari organisasi yang bersangkutan. Nah, bicara soal penyimpanan dan pelestarian, itu erat kaitannya dengan repositori. Oleh karena itu, JDIH atau Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum ini dibangun oleh organisasi untuk sebagai wadah repositori terkait pengumpulan, kemudian penyimpanan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan penyebarluasan pengetahuan dalam hal ini produk-produk hukum atau kebijakan yang dihasilkan dari instansi yang dimaksud. Nah, sehingga next, tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana sebenarnya implementasi atau apakah tahapan preservasi pengetahuan ini sudah dilaksanakan di balik layar JDIH Kementerian Pan-RB. Nah, sebelum kita tahu jawabannya, maka kita mungkin harus sedikit kenal dulu dengan tahapan dari preservasi pengetahuan itu ada apa aja sebenarnya. Next lagi. Nah, ini adalah tahapan dari preservasi pengetahuan, ada 6. Yang pertama adalah recognition dan identification. Jadi di sini pengetahuan yang sudah didapat itu dikenali, di-capture, dan diidentifikasi oleh orang-orang di balik layar dalam proses preservasi pengetahuan. Untuk selanjutnya pengetahuan tersebut di validation atau divalidasi dengan menilai relevansi atau reliabilitas dan juga kesesuaian dengan standar atau pedoman yang berlaku. Kemudian ada recording and documenting. Di sini pengetahuan itu direkam dan juga didokumentasikan untuk selanjutnya masuk ke tahapan storage atau penyimpanan. Nah, pengetahuan di sini dikelola atau disimpan dalam suatu wadah, mungkin kita lebih kenal dengan istilah database. Setelah itu ada transferring. Nah, di sini pengetahuan sudah akan siap untuk disebarluaskan kepada pihak yang lebih luas. Nah, terakhir ada dissemination. Jadi setelah pengetahuan diidentifikasi, kemudian divalidasi, kemudian direkam, didokumentasikan, disimpan, ditransfer, maka tahapan ini, diseminasi ini lebih kepada publikasi atau sifatnya publisitas. Jadi bagaimana mensosialisasikan kepada pihak yang terkait yang membutuhkan pengetahuan tersebut untuk memberitahukan bahwa pengetahuan itu adanya di sini loh, seperti itu. Dan biasanya metode yang dilakukan itu adalah seminar, workshop, kemudian iklan, campaign, dan lain sebagainya. Next. Nah, berikut adalah yang kami teliti JDIH Kementerian Pan-RB. Di sini JDIH Kementerian Pan-RB itu bernaung di bawah bagian hukum Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Sekretariat Kementerian Pan-RB, di mana perannya adalah mengumpulkan dalam hal ini juga involve dalam perumusan kebijakan. Kemudian menyimpan, memelihara, mendayagunakan, dan menyebarluaskan informasi hukum atau produk hukum hasil atau khususnya hasil dari internal Kementerian Pan-RB kepada khalayak yang lebih luas. Dan di sini juga JDIH Kementerian Pan-RB sudah tergabung dalam JDIH Nasional, di mana
menurut Kepres nomor 91 tahun 99 ini badan pembinanya adalah BPHN, seperti itu. Next. Ada lagi ya? Sebelumnya? Oh, nggak ada. Oke. Ini kayaknya slide-nya nggak masuk. Jadi berdasarkan Kemenpan 190 tahun 2015 juga untuk susunan pengelola dari JDIH Kementerian Pan-RB ini sudah pasti diprakarsai oleh Biro Hukip Sekretariat Kementerian Pan-RB, di mana di sini juga bersinergi dengan 4 asisten deputi terkait perumusan kebijakan dan juga di dalamnya ada tim peraturan perundang-undangan dan juga tim perencanaan dan JDH Kementerian Pan-RB. Dan sampai dengan saat ini untuk kebijakannya yang dikelola oleh JDIH Kementerian Pan-RB ini ada 658 kebijakan dan dapat diakses di jdih.menpan.go.id. Untuk kuantitasnya mungkin bisa dilihat di sini paling banyak dari Permenpan RB ya. Nah, lalu bagaimana sebenarnya implementasi tahapan preservasi pengetahuan di balik layar kegiatan JDIH Kementerian Pan RB? Nah, mari kita breakdown satu persatu. Boleh next ya. Yang pertama di sini pengetahuan dalam hal ini bentuknya ada legal draft itu diterima oleh tim JDIH yang diwakili oleh tim peraturan perundang-undangan. Nah, di sini tim peraturan perundang-undangan ini mendapatkan legal draft tersebut dari unit kerja Pemrakarsa. Nah, unit kerja Pemrakarsa ini mensubmit dengan memanfaatkan fitur sistem layanan hukum atau silahkan. Nah, di sini unit kerja Pemrakarsa itu sudah mengkategorisasi secara mandiri terkait legal draftnya. Jadi memudahkan juga teman-teman dari tim peraturan perundang-undangan untuk mengidentifikasi legal draft ini sebenarnya apakah Permenpan, apakah Kemenpan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya setelah diidentifikasi maka masuk ke tahapan validasi, di mana di sini tim peraturan perundang-undangan atau kita singkat tim PUU itu mengkaji keselarasan antara legal draft yang diajukan oleh unit kerja Pemrakarsa dengan standar, norma, dan pedoman yang berlaku. Dan di sini juga tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu, tapi juga dilihat lagi kesesuaian dari format penulisannya. Kemudian juga tim peraturan perundang-undangan JDIH ini juga mengurangi atau menghilangkan mohon maaf, saya lagi kurang sehat. Menghilangkan kesalahan-kesalahan minor seperti mungkin typo dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya direvisi dan dikembalikan ke unit kerja Pemrakarsa untuk difiksasi. Nah, setelah difiksasi maka unit kerja Pemrakarsa akan mengembalikan lagi ke tim JDIH untuk usulkan harmonisasi kepada Ditjen PUU di Kemenkumham. Nah, tujuan dari harmonisasi di sini adalah untuk mengkaji lagi keselarasan antara legal draft yang diajukan dengan peraturan perundang-undangan secara vertikal. Dan itu dilakukan internal sebelumnya oleh Ditjen PUU. Setelah di ACC maka dari Ditjen PUU akan mengundang perwakilan dari tim JDIH untuk menggelar FGD terkait penyusunan dari rancangan kebijakan itu, dan setelah di ACC maka akan dikembalikan ke Kemenpan untuk disahkan atau ditandatangani oleh Menpan dan dikembalikan ke Kemenkumham untuk disahkan oleh Kemenkumham dan selanjutnya akan diundangkan, yang mana akan menjadi BNRI dan tersimpan atau kami ada datanya di kami, terdokumentasi, dan di Kemenkumhamnya juga tercatat secara legal bahwa BN tersebut adalah hasil creation dari teman-teman Kementerian Pan RB, seperti itu. Next. Nah, setelah diundangkan, setelah jadi BNRI, maka sekarang giliran tim perencanaan dan JDH untuk mengalih mediakan BN yang sudah didapatkan untuk nantinya di-upload di portal JDIH. Nah, selain dialih mediakan, dokumen fisiknya juga tetap disimpan dan dikelola oleh tim JDIH, dan
dikategorisasikan berdasarkan tanggal, bulan, tahun, untuk selanjutnya dibukukan per tahun seperti itu. Nah, setelah itu maka akan upload ke sistem atau portal jdiha.menpan.go.id dengan menggunakan username dan password dari masing-masing. Seperti itu. Dan proses pengkategorisasiannya pun bisa dilihat di sini capturannya sedikit itu ada. Kalau pustakawan mungkin familiar dengan klasifikasi ya. Nah, ini juga ada tapi ya tidak sedetail itu, seperti itu. Nah, kemudian setelah di-upload maka akan disebarluaskan kepada masyarakat dan masyarakat bisa mengakses. Dan terakhir ada tahapan dissemination. Kalau tadi sudah saya sampaikan bahwa dissemination ini lebih kepada yang sifatnya publikasi-publisitas. Dengan cara seminar, workshop, iklan, campaign, dan lain sebagainya. Sebenarnya JDIH Kementerian Pan-RB ini belum pernah melaksanakan seminar ataupun workshop terkait pengelolaan JDIH atau sosialisasi secara tatap muka mengenai pengelolaan JDIH. Tapi kalau yang sifatnya campaign terkait eksistensi dari JDIH Kementerian Pan-RB ini sudah dilakukan, yaitu dengan mengintegrasikan JDIH ke website utama menpan.go.id. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu main-main ke menpan.go.id bisa dilihat ada thumbnailnya langsung integrated JDIH, dan di situ juga Bapak dan Ibu bisa melihat visitor online-nya secara real time sebagai wujud transparansi data dari JDIH Kementerian Pan-RB. Nah, sebenarnya setelah penelitian kami juga baru beberapa hari ini JDIH Kemenpan baru saja melaunching aplikasi bisa diunduh di Play Store maupun App Store, namanya JDIH Kementerian Pan-RB. Ini juga sebagai bentuk dari diseminasi atas JDIH Kementerian Pan-RB. Next. Bapak dan Ibu, tidak ada gading yang tidak retak. Jadi masih terdapat kendala dalam pelaksanaan pengelolaan JDIH. Kalau yang kami highlight di sini ada 3. Yang pertama itu masalah dari SDM. Jadi tadi untuk tim JDIH-nya sendiri dari tim peraturan perundang-undangan dan tim perencanaan JDIH sampai dengan saat ini SDM-nya yang mengelola, yang benar-benar in charge itu baru ada 5 orang. Kemudian masih kurang koordinasi dari anggota JDIH. Jadi semisal dari tim JDIH-nya ketika peraturan sudah selesai diundangkan dan sudah jadi BN, itu tidak langsung atau belum langsung dikomunikasikan kepada unit kerja pemerintah terkait, sehingga ya informasi juga tidak langsung sampai seperti itu. Atau sebaliknya, jadi ketika teman-teman dari tim peraturan perundang-undangan mengirimkan legal draft yang harusnya difiksasi oleh unit kerja Prakarsa, itu tidak langsung dikembalikan untuk proses selanjutnya harmonisasi, sehingga misalnya dari awalnya perumusan kebijakan sampai dengan pengundangan itu memakan waktu mungkin 2-3 minggu, andai kata seperti itu. Nah, karena adanya waktu yang molor dari unit kerja Prakarsa, akhirnya jadi sebulan atau 1,5 bulan itu baru selesai diundangkan seperti itu. Dan yang terakhir belum adanya monitoring evaluasi terkait pengelolaan JDIH. Jadi saat observasi kami juga menemukan ada fakta bahwa ada kebijakan yang sudah diupload di JDIH Menpan itu, ketika kami akses ke bagian pasalnya itu ada, tapi ketika kami lihat ke lampirannya itu tidak ada dan tidak ada cross check sebelumnya, seperti itu. Nah, oleh karena itu dengan demikian kesimpulannya adalah JDIH Kementerian Pan-RB ini sebenarnya sudah mengimplementasikan tahapan dari preservasi pengetahuan, namun pada pelaksanaannya mungkin masih ada sedikit kendala. Nah, oleh karena itu JDIH Kementerian Pan-RB ini harus terus berkembang lebih baik lagi, meningkatkan apa yang perlu ditingkatkan, mempertahankan apa yang perlu dipertahankan untuk keberlangsungan preservasi atau pelestarian kekayaan intelektual dari organisasi, dalam hal ini Kementerian Pan-RB. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu yang meriah. Mari, ini sekarang benar-benar saya menggunakan kekuasaan saya sebagai